Kita akan menjelaskan tentang implementasi bisnis related analisa dan visual data ilmu bisnis. Kita akan mengajarkan dari aplikasi Power BI. Pasti adik-adik baru dengar ya apa itu aplikasi Power BI ya? Nanti apa itu aplikasi Power BI dan apa itu business intelligence akan dijelaskan oleh teman saya ya. Terima kasih semuanya. Saya akan menjelaskan bagian apa-apa. Biar yang kita lihat saat ini, data merupakan salah satu aset paling berharga bagi sebuah perusahaan. Masuk di dalam industri otomotif, Parkinoda yang merupakan salah satu perusahaan produsen mobil terindih juga menghadapi masalah besar dalam mengelola dan tetap memahami data penjualan. Jadi bisnis intelligence adalah cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data agar dari bisnis ini kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan tidak hanya berdasarkan perasaan atau kebanggaan. Jadi dengan BI, data yang awalnya hanya angka itu bisa diubah menjadi informasi dalam dashboard yang menjadi kami seperti grafik atau laporan. Dia lebih mudah dimengertinya begini, kalian sendiri itu punya kalian sendiri itu pendiri bisnis. Misalkan kamu pendiri bisnis punya toko mereka sama aja kan. Misalkan kamu jualan skincare atau kamu jualan baju di Thailand Best atau gitu ya. Yang pasti dari penjualan itu ada datanya ada. Nah, anggap aja dari barang itu, barang yang paling jual itu ada yang pokok 1-5 barang. Konversi tipe data, ekstraksi fitur, melindungi privasi, reduksi dimensi, serta meningkatkan performa. Nah, sebelum kita nyoba nih Power BI-nya, aku mau kenalin kalian sama data yang kita gunakan. Sebelum itu, jenis data ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada sekunder sama primer. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Jadi kalau misalnya data kalian udah rapi dan siap divisualisasikan, itu kalian bisa aja langsung load. Dan kalau misalnya data kalian belum bersih ini, kayak misalnya ada simbol-simbol yang masih nggak jelas atau garis-garis ini masih ada yang kosong, itu kalian bisa transform data. Nah, dalam kebanyakan kasus data itu kan masih berantakan. Jadi kalau kalian belum paham nih sama transform data, ibaratnya kalian mau jual mobil bekas, itu kan nggak bisa langsung ditaruh di showroom aja gitu kan. Terus jadinya mobil itu harus dibersihkan terlebih dahulu, dilihat dulu mesinnya ada yang rusak atau enggak. Nah, sama nih sama data. Jadi sebelum dipakai untuk visualisasi, itu dia harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, disinilah kita akan melakukan proses pembersihan data. Dan fungsi-fungsi yang kita pakai di sini dalam transform data.
yaitu membersihkan data menggunakan remove entry. Ini untuk menghilangkan yang kosong, baris yang kosong. Itu kalau kita klik remove entry, itu yang nol atau kolom-kolom yang kosong itu akan hilang. Ada replace value. Ini untuk mengganti karakter aneh, karakter yang simbol gak jelas tadi itu, seperti ada di emoji ini. Melalui fitur replace value. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Selanjutnya fitur change type. Ini untuk mengubah kolom seperti price yang tadinya data type-nya ini masih teks untuk diganti menjadi data, tapi kalau untuk price untuk harga ini biasanya dia menggunakan fixed decimal number. Data yang sudah diajarkan ke arah tadi itu untuk meminimalisir tipe-tipe data yang tidak sesuai. Kayak tadi kan dalam data yang kita peroleh dari kabel ini pada field kolom harga itu dia tidak terdapat jenis bukan termasuk jenis integer, masih jenis float. Itu tuh ada karakter khusus kayak dolar. Nanti ketika diolah hal seperti itu tidak bisa tervisualisasi itu. Makanya perlu ada pengolahan data pada bagian parameter tadi untuk menghapus membersihkan karakter khusus kayak dolar tadi supaya mengubah tipenya menjadi integer. Nah, di sini data set yang kita peroleh itu bisa dibagi beberapa visual data. Yang pertama ini ada visualisasi. Pada data visualisasi ini digunakan untuk menampilkan visualisasi berbentuk peta yang menunjukkan distribusi penjualan berbagai model mobil Honda berdasarkan wilayah geografis. Caranya adalah memasukkan field state pada parameter location, dan untuk bagian value-nya itu dimasukkan bagian field model. Tujuannya adalah untuk memahami penyebaran penjualan model Honda secara geografis dan mengidentifikasi wilayah mana yang paling mendominasi penjualan model mobil. Ada jenis visualisasi yang kedua, yakni menggunakan stack bar chart. Tujuan visualisasi ini untuk menampilkan grafik yang menunjukkan total penjualan mobil berdasarkan parameter tahun. Caranya adalah memasukkan field year pada komponen parameter y-axis untuk menunjukkan tahun dari 2000 hingga 2025. Lalu yang kedua, masukkan field model pada parameter x-axis untuk menunjukkan jumlah penjualan model. Lalu yang terakhir untuk warnanya adalah pada bagian legend dimasukkan field model untuk menampilkan jenis warna dari tiap-tiap model mobil. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk menganalisis tren penjualan mobil Honda dari tahun ke tahun serta model mana yang paling mendominasi pada periode tahun tertentu. Nah, jenis visualisasi yang selanjutnya yakni menggunakan stack column chart. Visualisasi ini menyajikan visualisasi untuk membandingkan harga rata-rata dari berbagai model mobil Honda yang tersedia pada dataset. Caranya adalah masukkan field model ke parameter x-axis. X-axis itu yang di horizontal untuk menampilkan semua jenis mobil dalam dataset. Lalu yang kedua, masukkan field price pada parameter y-axis untuk menampilkan harga rata-rata dari setiap mobil dalam satuan mata uang dolar. Vertical bar chart ini sangat efektif untuk membandingkan harga mobil yang termahal hingga termurah berdasarkan jenis model mobil. Jadi, dashboard itu seperti ringkasan visual dari semua data, yang isinya bisa macam-macam seperti grafik penjualan, peta distribusi, hingga rating konsumen. Dan fungsinya itu supaya orang yang melihat bisa langsung mengambil kesimpulan dari data tersebut. Misalnya kita coba untuk memfilter terlebih dahulu, misalnya kalian mau lihat hasil data berdasarkan tahun 2023. Nah, di sini bisa langsung disimpulkan bahwa pada tahun 2023 ada 36 unit mobil yang terjual. Dan detail lainnya bisa kalian lihat di sini. Jadi, dalam menggunakan dashboard ini bisa menjadi lebih mudah dalam menganalisis data yang kita inginkan.